That one dance. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Riniang Griani dan teman kelompok saya atas nama Fitriani dari EKI 1 semester 5 kelompok 1. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai baik dan buruk aktivitas bisnis manusia. Dalam melakukan segala aktivitas, terutama dalam bentuk kegiatan usaha, ada etika yang mengatur, sehingga dalam kegiatan tersebut dapat menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antar sama. Begitu juga dalam bisnis, tidak lepas dari yang namanya etika. Etika bisnis merupakan aturan yang sangat mengatur tentang aktivitas manusia. Nah, di sini ada pun syarat-syarat baik aktivitas bisnis manusia, yaitu ada pebisnis harus jujur atau sidik. Sidik artinya jujur, berkata jujur. Jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain ataupun terhadap sang pencipta. Tanpa kejujuran sesama, hubungan bisnis tidak akan berjalan lama. Padahal dalam prinsip berbisnis, interaksi yang memberikan keuntungan sedikit tapi berlangsung berkali-kali baik daripada untung banyak tetapi tidak memiliki etika sama sekali. Baik, selanjutnya yaitu ada yang namanya amanah. Islam mewajibkan pebisnis untuk mempunyai sikap amanah terhadap dirinya sendiri dan orang lain apabila tidak boleh meremehkan hak orang yang memberikan amanah, karena amanah merupakan tanggung jawab yang besar, yang lebih berat dari seluruh yang ada di dunia ini. Dan yang ketiga yaitu ada yang namanya adil. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang. Kecurangan berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah keadilan. Bersikap adil merupakan sikap yang sangat perlu di dalam kehidupan manusia, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas aktivitas buruk bisnis manusia yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama yaitu ada rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan. Nah, rekayasa terjadi ya ketika pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual beli produk itu akan naik. Hal ini bisa ditemukan misalnya dalam bursa falas dan yang lainnya. Sedangkan rekayasa penawaran atau lebih dikenal dengan ikhtiar di sini adalah penimbunan barang yang akan dijual, yang mana barang tersebut sedang dibutuhkan oleh masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu, sampai kemudian barang tersebut akan semakin mahal. Ketika harga mahal, maka barang tersebut akan dijual. Nah, yang kedua yaitu penipuan. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Tetapi yang kita lihat dalam kehidupan itu banyak terjadi penipuan atau memanipulasi barang-barang yang tidak pantas untuk diperjualbelikan. Yang kedua yaitu ada yang namanya kerancuan atau bisa juga disebut sebagai garar, juga mengambil
4 bentuk yang menyangkut kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang. Jual beli gharar yaitu segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain. Ini adalah termasuk kecurangan yang sangat tidak boleh atau termasuk dosa yang besar terhadap pelaku bisnis. Nah, itulah baik buruk aktivitas bisnis manusia. Selanjutnya saya akan melangkah ke materi yang kedua, yaitu ada syariah sebagai standar baik buruk. Baik hal-hal yang diperbolehkan agama dalam berbisnis adalah yang pertama yaitu menggunakan niat yang tulus. Niat tulus berbisnis adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti di dalam Al-Qur'an Al-Ankabut ayat 17 telah dijelaskan, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah tidak mampu memberi rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Yang kedua yaitu Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman. Al-Qur'an sebagai pedoman manusia termasuk dalam melakukan bisnis. Di dalam Al-Qur'an Al-Jasiyah ayat 20 dijelaskan, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Yang ketiga yaitu meneladani akhlak Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian tentang budi pekerti kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Quran Al-Qalam ayat 4 dijelaskan, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Yang terakhir yaitu melakukan jual beli yang halal. Allah telah melarang segala bentuk kegiatan yang mengandung unsur haram. Contohnya adalah riba. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran atau tekanan penyakit gila. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Fitriani. Dengan ini saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman kelompok saya. Adapun materi yang saya akan bahas di sini ada dua bagian. Yang pertama, maslahah sebagai standar baik dan buruk, dan yang kedua, metode dan sumber penilaian baik dan buruk dalam perspektif Islam dan perspektif Barat. Adapun materi mengenai maslahah sebagai standar baik dan buruk, di mana Islam telah menekankan setiap individu untuk memperhatikan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Menurut Syekh Al-Fitibi, cara menggunakan istilah maslahah ini yaitu untuk menggambarkan tujuan syariah. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Adapun aktivitas ekonomi, konsumsi dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti yang telah didefinisikan bahwa syariat harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, seluruh aktivitas yang mengandung kemaslahatan bagi umat Islam disebut dengan kebutuhan, di mana kebutuhan inilah yang harus dipenuhi. Adapun untuk pemenuhan kebutuhan adalah tujuan dari suatu aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan adalah kewajiban bagi agama. Maslahah sebagai standar ekonomi. Dalam perspektif ekonomi syariah, pengembangan efektif dapat diharapkan bahwa yang menjadi sifat atau kekuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di akhirat dan di dunia adalah maslahah, seperti yang telah diungkapkan oleh Al-Shatibi bahwa kemaslahatan hanya dapat dicapai atau diraih dengan memenuhi atau memelihara 5 unsur pokok kehidupan. Adapun 5 unsur pokok kehidupan
kehidupannya. Yang pertama yaitu agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat ketentuan, dan yang kelima yaitu harta. Untuk itulah setiap pelaku bisnis selalu ingin meningkatkan maslahah yang diperolehnya. Adapun barang atau jasa yang memiliki maslahah yang lebih besar dan yang lainnya memiliki maslahah yang lebih kecil, tergantung pada perhatian barang atau jasa tersebut agar dapat mempertimbangkan kelima unsur pokok kehidupannya. Barang atau jasa yang menjaga kelima unsur pokok tersebut harus memiliki maslahah yang lebih besar dibandingkan dengan barang atau jasa yang hanya berfungsi sebagai penghias saja. Adapun konsep maslahah merupakan suatu konsep yang bersifat objektif terhadap perilaku konsumen karena sudah ditentukan oleh tujuan syariah. Selanjutnya, materi terakhir yaitu sumber dan metode penilaian baik dan buruk dalam perspektif Islam dan Barat. Adapun perbandingan etika bisnis dalam perspektif Islam dan Barat. Yang pertama itu Islam, di mana etika Islam di sini bersumber dari prinsip keagamaan yaitu Al-Quran dan hadis. Dan dalam perspektif Barat yaitu konsep moral bernuansakan pemikiran filsafat sangat kental. Yang kedua yaitu Islam mengajarkan kesatuan hubungan, merangkul seluruh aspek kehidupan baik masyarakat, lingkungan ataupun Tuhan. Dalam Barat yaitu lebih cenderung bersifat individualis. Adapun yang ketiga yaitu dalam melakukan suatu bisnis dalam Islam, niat yang terlebih dahulu harus diutamakan, di mana dalam niat itu tidak dapat niat baik itu tidak dapat mengubah yang haram menjadi halal bila caranya tidak baik. Dalam Barat itu sesuatu yang menjadi baik dikarenakan berdasarkan kategori yang telah